warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Jumrotin Mukaromah, NIM 19107030042. Dalam video saya kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai customer journey pada brand Robani. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai customer journey. Apa sih customer journey itu? Customer journey merupakan sebuah perjalanan seorang pelanggan mulai dari mengetahui atau menemukan informasi tentang brand atau produk, kemudian ia mengunjungi website dari produk atau brand tersebut, lalu membeli produk tersebut, sampai pada melakukan pembelian berulang atau repeat order. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih jauh mengenai brand yang saya analisis, yaitu Robani. Robani merupakan perusahaan garment yang bergerak dalam bidang retail busana muslim dengan tagline-nya yaitu Profesor Kerudung Indonesia. Brand Robani ini merupakan salah satu perusahaan kerudung instan pertama dan terbesar di Indonesia dengan produk andalannya berupa kerudung instan. Namun ada beberapa produk lain yang sudah dikembangkan, yaitu busana muslim seperti kemko, tuni, katun, serta perlengkapan lain seperti ciput, inner kerudung, dan aksesoris. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis customer journey-nya. Dalam membuat customer journey mapping, ada beberapa langkah yang harus dilewati, yaitu yang pertama, buat buyer personalnya. Nah, yang dimaksud yaitu representasi dari tipikal target konsumen sebuah bisnis yang didapatkan dari riset mendalam. Nah, dalam analisis saya mendapatkan tipikal target konsumennya yaitu semua kalangan, anak-anak, remaja maupun dewasa, laki-laki ataupun perempuan. Namun, memang kebanyakan yang mengunjungi store dari Robani ini adalah perempuan dari usia anak-anak sekolah, kuliah, hingga ibu-ibu. Lalu langkah yang kedua yaitu pilih personalnya. Jadi, customer journey mapping itu melihat secara detail perjalanan dari satu jenis konsumen yang melewati suatu langkah khusus saat berinteraksi dengan brand. Jika memasukkan banyak persona akan membuat tidak akurat dan membingungkan. Jadi saya mengambil satu persona yaitu seorang mahasiswi bernama Lela Fitriatul Khairia yang berusia 21 tahun. Lalu untuk langkah yang ketiganya, menjabarkan semua touch point. Jadi touch point ini merupakan titik tempat di mana konsumen berinteraksi dengan brand. Untuk menemukan touch point ini ada 3 langkah yang perlu diperhatikan, yaitu tindakan, emosi atau motivasi, dan hambatan. Nah, dalam analisis ini saya sudah menemukan tindakan, emosi atau motivasi, dan hambatannya yaitu yang pertama tindakan, yaitu melakukan pencarian di sosial media atau marketplace-nya Robani mengenai produk tersebut. Nah, setelah mencari tahu, baru ia mengunjungi store-nya. Lalu yang kedua, emosi atau motivasi. Nah, konsumen ini sangat bersemangat untuk membeli produk tersebut karena adanya diskon. Lalu untuk hambatannya, karena diskon jumlah produknya jadi terbatas, sehingga konsumen harus bergerak cepat dan berebut dengan konsumen yang lainnya. Lalu untuk langkah yang terakhir yaitu menjabarkan apa yang dirasakan oleh konsumen, mulai dari tindakan, pikiran, serta perasaan yang konsumen rasakan saat berinteraksi dengan brand. Nah, dari analisis saya, konsumen itu merasakan rasa senang karena mendapatkan produk yang ia inginkan dan dapat memiliki salah satu produk atau produk dari brand yang sudah terkenal dengan kualitasnya. Selanjutnya yaitu mengenai tabel dari customer journey mapping-nya. Dalam poin pertama yaitu what is the customer thinking or feeling. Untuk step pertamanya yaitu ia ingin membeli kerudung Robani. Lalu step keduanya, ia senang karena akan membeli kerudung baru. Lalu untuk step ketiganya, ia masih mempertimbangkan model apa yang cocok untuk diri dan ukuran apa yang pas. Untuk step keempatnya, ia masih ragu dalam memilih model yang cocok untuknya. Lalu untuk step kelima, ia yakin untuk membeli kerudung tersebut. Lalu untuk poin kedua, what is the customer action? Apa tindakan konsumen? Nah, dalam hasil analisis saya, untuk step pertamanya yaitu ia
mencari informasi mengenai model-model kerudung Robbani di media sosialnya atau di marketplace-nya Robbani. Lalu untuk step keduanya, ia mendatangi store Robbani terdekat di daerahnya. Lalu untuk step yang ketiga, ia memutari store untuk melihat-lihat model-model kerudung Robbani. Lalu untuk step keempatnya, ia menanyakan model yang akan dibeli beserta ukurannya kepada pelayan yang ada di sana. Lalu untuk step kelimanya, ia melakukan pembayaran. Untuk poin ketiganya, what is the customer touch point with the business? Nah, apa touch point dari konsumen dengan brand tersebut? Untuk step pertamanya, ia merasa tertarik untuk memakai brand. Jadi karena adanya banyak orang yang memakai brand, jadi ia merasa tertarik untuk memakai produk juga. Lalu untuk step keduanya, ia mencari di Instagram dan marketplace-nya. Jadi ia gampangannya kalau bahasa sepertinya itu kepo mengenai kerudung Robbani. Lalu untuk step ketiganya, ia merasa semangat untuk membeli karena adanya diskon. Jadi ternyata ada diskon, jadi ia tambah bersemangat untuk membeli kerudung tersebut. Lalu untuk step keempatnya, ternyata ada hambatan karena produk yang dijual itu terbatas karena adanya diskon. Jadi ia harus berebut dengan konsumen yang lainnya. Lalu untuk step kelimanya, ia merasa puas karena mendapatkan produk yang ia cari. Selanjutnya itu poin keempat, what do you want to do about this step? Nah, pada step pertamanya itu meningkatkan kesadaran dari iklan yang lebih baik lagi. Dan untuk step keduanya, yaitu mempertahankan kualitas produk saat diskon. Lalu untuk step ketiganya yaitu memperbanyak stok barang saat sedang diskon. Untuk step keempatnya yaitu meningkatkan pelayanan yang membuat pelanggan merasa nyaman. Lalu untuk step kelimanya, mengatur posisi tata letak ruangan agar lebih nyaman. Selanjutnya untuk poin yang kelima yaitu how and or why will we make this change. Nah, di sini bagaimana menerapkan perubahannya. Pada step pertama, dengan melakukan pemasangan banner saat diskon. Jadi dengan adanya pemasangan banner, jadi masyarakat mengetahui bahwa di store tersebut ada diskon. Lalu untuk step keduanya, produk yang dijual saat diskon maupun harga normal hendaklah menggunakan bahan yang kualitasnya sama. Jadi biasanya kalau ada diskon itu, bahan yang digunakan itu lebih tipis daripada saat yang harga normal. Lalu untuk step ketiganya yaitu memperbanyak persediaan barang saat diskon. Karena biasanya kalau saat diskon, produk yang dijual itu terbatas. Lalu untuk step keempatnya yaitu pelatihan pelayan atau karyawan untuk membuat suasana yang nyaman di toko. Jadi biasanya tuh kalau lagi memilih-milih barang, si pelayan ini biasanya mengikuti kita terus, jadi kita merasa kurang nyaman. Nah, itu cukup mengganggu dan semoga bisa diperbaiki lagi. Lalu untuk step kelimanya yaitu memindahkan atau menggeser meja resepsionis agar tidak menghalangi produk. Jadi yaitu ini adalah visual customernya atau ini yang saya wawancarai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.